Baik Bapak Ibu, untuk irapor SMK dari sisi pengguna dalam hal ini satuan pendidikan, untuk versi 7 pada tahun 2023 ini, irapor SMK sudah mengakomodir beragam kondisi pengguna dari sisi kurikulum yang digunakan ya Bapak Ibu. Yang pertama, pengguna untuk satuan pendidikan SMK dengan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, pengguna irapor pada satuan pendidikan untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK yang menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pengguna irapor SMK pada satuan pendidikan yaitu dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk SMK yang program 3 tahun dan 4 tahun. Atau dapat dikatakan bahwa irapor SMK versi 7 tahun 2023 ini sudah mengakomodir seluruh satuan pendidikan dengan ragam kurikulum termasuk SMK program 3 tahun dan SMK program 4 tahun. Nah Bapak Ibu, sebelumnya telah disampaikan bahwa pada versi 7 ini khususnya kalau mungkin Bapak Ibu sebagai pengguna irapor versi 6, di mana versi 6 itu pada metode penilaiannya Bapak Ibu hanya dimungkinkan untuk menginput nilai akhir ya Bapak Ibu, di mana pada nilai akhir itu Bapak Ibu hanya tinggal memilih saja begitu terkait dengan capaian tujuan pembelajarannya, kemudian diinput nilai akhir ya Bapak Ibu, kemudian difinalisasi pada deskripsi capaian kompetensi yang dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk versi 7 Bapak Ibu, irapor SMK kami memberikan pilihan. Sekali lagi kami memberikan pilihan pada akhirnya adalah dikembalikan kepada Bapak Ibu guru akan memilih metode mana yang digunakan, apakah akan memilih metode input nilai akhir atau Bapak Ibu memilih gitu ya input asesmen sumatif, di mana Bapak Ibu akan melakukan proses penilaian mulai dari tujuan pembelajaran ya, atau pada setiap TP mengacu kepada capaian pembelajaran yang Bapak Ibu sesuai dengan target pada pembelajaran Bapak Ibu gitu ya. Nah, yang selanjutnya pada aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, jika Bapak Ibu memang memilih pilihan input nilainya pada proses asesmen sumatif gitu ya, baik sumatif lingkup materi ataupun akhir sumatif Bapak Ibu, maka pada akhirnya nanti nilai akhir yang kalau Bapak Ibu memilih opsi nilai akhir, maka itu secara otomatis juga akan muncul sebagai nilai akhir hasil dari proses input asesmen sumatif yang Bapak Ibu lakukan. Jadi sekali lagi terkait dengan metode penilaian pada irapor SMK versi 7, kami memberikan pilihan kepada Bapak Ibu guru ya, apakah gitu ya akan memilih menginput nilai akhir saja atau menginput mulai dari proses asesmen sumatif ya lingkup materi ataupun pada sumatif akhir. Kemudian Bapak Ibu pada versi 7 yang selanjutnya adalah kami menambahkan fitur di mana kami mengakomodir gitu ya terkait dengan PKL sebagai mata pelajaran khusus pada kurikulum Merdeka, di mana aktivitas yang Bapak Ibu lakukan nanti dari sisi alur di aplikasi ya, Bapak Ibu akan melakukan perencanaan, kemudian proses penilaian, kemudian menginput data kehadiran PKL, kemudian melakukan cetak rapor PKL oleh pembimbing. Nah Bapak Ibu, kaitan dengan PKL mata pelajaran pada kurikulum Merdeka, ini Bapak Ibu mekanismenya ya, bagaimana kemudian Bapak Ibu menentukan siapa saja gitu ya guru yang kemudian dapat melakukan penilaian dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah diatur ya pada panduan PKL ya, berkaitan dengan PKL sebagai mata pelajaran di kurikulum Merdeka. Pada prinsipnya di rapor SMK setelah mappingnya dilakukan di Dapodik Bapak Ibu, sekali lagi nanti ketika katakanlah Bapak Ibu sudah di mapping ya atau menjadi bagian dari guru yang akan melakukan penilaian mata pelajaran PKL, maka ketika Bapak Ibu login di aplikasi atau di rapor SMK, itu sudah secara otomatis Bapak Ibu memiliki akses untuk
melakukan penilaian di e-rapor, yaitu diawali dengan Bapak Ibu melakukan perencanaan ya, dengan melakukan atau memilih data-data gitu ya kaitan dengan perencanaan, kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian ya, kemudian mengungkap kehadiran sampai sekali lagi kepada Bapak Ibu melakukan pencetakan. Kemudian Bapak Ibu sekali lagi untuk e-rapor versi 7 ya, Bapak Ibu kami mengakomodir penilaian sub mata pelajaran. Ini kalau kita mengacu kepada Kepmendikbudristek ya 262 tahun 2022, di mana ada beberapa mata pelajaran yang itu dimungkinkan untuk diampu oleh lebih dari satu orang guru. Contohnya di sini ada mapel IPAS ya, maksimal diampu oleh 6 guru, kemudian ada dasar-dasar program keahlian maksimal oleh 12 guru dan seterusnya. Nah, e-rapor Bapak Ibu untuk versi 7 ini sudah memfasilitasi hal tersebut. Ya, jadi untuk mapel utama yang diampu lebih dari satu guru ya, itu guru yang sudah di mapping di Dapodik itu maka sudah bisa melakukan penilaian di menggunakan akun ya di e-rapornya masing-masing. Kemudian nanti aplikasi akan dengan formula yang sudah ditentukan itu akan mengolah data Bapak Ibu yang kemudian itu menjadi nilai akhir di mapel utama ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pengaturannya sekali lagi seperti tadi disampaikan bahwa e-rapor ini menggunakan referensi dari Dapodik, bahkan termasuk ketika ada perubahan-perubahan maka Bapak Ibu pengguna e-rapor atau yang akan menggunakan itu sedianya harus melakukan perbaikan datanya lebih awal di Dapodik Bapak Ibu ya, sebelum kemudian Bapak Ibu menarik datanya ke e-rapor. Nah, setelah pengaturan itu dilakukan di Dapodik ya, kemudian dari Bapak Ibu aktivitas di aplikasi atau di e-rapor SMK ya, Bapak Ibu nanti akan memilih kelompok dan mengisi nomor urut untuk mata pelajaran tersebut. Kemudian dari sisi aktivitas ya Bapak Ibu ini pada prinsipnya sama. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh guru di e-rapor SMK terlepas ya misalkan Bapak Ibu dalam posisi mendapatkan atau sebagai guru mapel tertentu, dari sisi aktivitas penilaiannya itu sama Bapak Ibu, yaitu untuk versi 7 kami mengakomodir 2 pilihan ya, yang sedianya Bapak Ibu dapat memilih apakah akan melakukan input di nilai akhir saja atau Bapak Ibu akan melakukan proses penilaian mulai dari sumatif lingkup materi ataupun di sumatif akhir. Pada akhirnya nanti aplikasi akan mengolah data tersebut dan menampilkannya menjadi nilai akhir ya, jika Bapak Ibu memang memilih opsi yang melakukan penilaian dari proses asesmen sumatif lingkup materi dan sumatif akhir. Kemudian untuk penilaian sub mata pelajaran ya Bapak Ibu, katakanlah Bapak Ibu menjadi bagian dari beberapa guru yang melakukan penilaian pada mapel tersebut, maka pada cetaknya ya Bapak Ibu, maka nilai itu akan menjadi nilai akhir mapel utama ya, sesuai dengan Bapak Ibu yang mengampu pada mapel yang berbagi dengan guru lain ya, atau lebih dari satu orang guru. Kemudian formula perhitungannya untuk nilai akhir submapel yaitu maka aplikasi akan merata-ratakan seluruh nilai yang telah diinput oleh guru yang mengampu pada mapel yang diampu oleh lebih dari satu orang guru. Kemudian untuk P5 terkait dengan P5 ini Bapak Ibu ya, atau penilaian profil pelajar Pancasila ini di versi 6 juga sudah ada Bapak Ibu ya, sudah diakomodir oleh e-rapor. Nah, untuk e-rapor versi 7 tentunya ini akan tetap ada Bapak Ibu ya, karena memang menjadi bagian dari proses asesmen di satuan pendidikan Bapak Ibu, di mana secara alurnya ya, mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan e-rapor SMK tentunya sudah tidak asing lagi dengan alur dari sisi Bapak Ibu ketika misalkan menjadi koordinator P5. Yang pertama, tema project ya, P5 itu bersumber dari Dapodik ya Bapak Ibu. Kemudian ketika aktivitas Bapak Ibu di aplikasi ya, Bapak Ibu hanya tinggal menginput ya project apa ya yang sudah ditentukan lebih awal di Dapodik itu Bapak Ibu. Kemudian dimensi ya, setelah Bapak Ibu menentukan atau menginput dimensi, kemudian Bapak Ibu setelah menginput project ya, Bapak Ibu menginput dimensi,
di dalamnya ada elemen dan sub-elemen terkait dengan penilaian P5 ini. Kemudian terakhir ada catatan proses, yaitu menginput catatan hasil penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, untuk kondisi pengguna, ya pengguna Irapor SMK, untuk pengguna baru, jadi silahkan Bapak Ibu atau satuan pendidikan, dalam hal ini tim Irapor atau mungkin admin Irapor SMK, untuk mempersiapkan perangkat sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Ya, dari mana Bapak Ibu mengetahui? Kami sudah mempersiapkan panduan ya, bagaimana penggunaan Irapor di sana, mulai dari spesifikasi perangkat yang harus disiapkan. Bapak Ibu bisa membacanya di panduan, mempelajari tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu melakukan proses instalasi ya. Kemudian hal-hal ya terkait dengan tadi yang sudah disampaikan dari sisi perangkat, kemudian tahapan instalasi, kemudian aktivitas berdasarkan hak akses mulai dari admin, guru dan lain sebagainya itu sudah kami sedetail mungkin kami munculkan begitu di panduan Irapor SMK. Jadi silakan Bapak Ibu dibaca dulu, dipelajari dulu begitu ya sebelum melakukan instalasi, agar ketika Bapak Ibu mempersiapkan dari sisi aplikasi itu tidak mengalami banyak kendala lah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk bagaimana pengguna Irapor versi 6 ya, karena versi terakhir ini versi 6 Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu pengguna Irapor versi 6 itu untuk melakukan backup folder database terlebih dahulu yang bertujuan menyimpan data-data penilaian semester sebelumnya. Kemudian melakukan proses download rapor akademik dan lainnya dalam bentuk file PDF dan Ledger untuk dijadikan arsip ya Bapak Ibu. Kemudian uninstall atau hapus aplikasi Irapor SMK versi 6. Nah, yang selanjutnya kemudian Bapak Ibu silakan melakukan instalasi Irapor versi 7 sesuai dengan tahapan instalasi, yang dimana hal tersebut juga sekali lagi sudah kami munculkan begitu tahapan-tahapannya di panduan Irapor, yang Bapak Ibu bisa mengaksesnya di laman irapor.smk.ditpsmk.net. Di sana ada menu pusat unduhan. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu bahwa pengguna Irapor versi 6 itu tidak dapat diupdate ke versi 7. Nah, apabila dalam kondisi ya Bapak Ibu para pengguna Irapor versi 6 ini masih memungkinkan atau masih ada perangkat dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, ya silahkan melakukan proses instalasi versi 7 ya di perangkat yang berbeda dengan Irapor yang masih menggunakan versi 6. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan cetak rapor dari Irapor, baik itu cetak rapor nilai akhir, kemudian cetak rapor P5, kemudian cetak sertifikat UKK. Ini tentunya kami mengacu kepada panduan pembelajaran dan asesmen, baik itu kurikulum Merdeka, kemudian kurikulum 2013, atau panduan format laporan penilaian PKL sebagai mapel, dan panduan P5 Bapak Ibu. Nah, ini hasil cetak, contoh hasil cetak dari Irapor SMK Bapak Ibu untuk mata pelajaran PKL. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk beberapa kondisi yang pertanyaan kepada Bapak Ibu khususnya yang sudah menjadi pengguna Irapor SMK. Pertama, misalkan kenapa versi 6 tidak bisa diupdate ke versi 7? Karena versi 6 menggunakan PHP 7 sedangkan versi 7 sudah menggunakan PHP 8. Kemudian ketika versi 6 dan versi 7 berada pada perangkat server yang berbeda, bagaimana cara membaca data rapor di versi 6? Tahapannya silahkan Bapak Ibu copy folder database di server lama, kemudian hapus atau rename folder database di server baru, kemudian paste folder database dari server lama di server baru. Kemudian bagaimana langkah-langkah agar dapat menggunakan Irapor versi 7? Sekali lagi silahkan untuk lebih detailnya Bapak Ibu nanti mempelajari tahapan-tahapannya dari panduan Irapor SMK versi 7 yang sudah nanti kami sediakan.
Nah, Bapak Ibu, silahkan untuk laman dashboard Irapor SMK ya, bisa mengakses di irapor.ditpsmk.net ya. Di sana kami munculkan secara real time ya progres pengguna Irapor ya dari seluruh eh, apa kondisi satuan pendidikan gitu ya, atau jenis gitu ya, baik negeri, swasta dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pusat unduhan Bapak Ibu. Ya, di sana Bapak Ibu bisa mengunduh installernya, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunduh panduan-panduan terkait dengan Irapor, termasuk pedoman-pedoman baik itu pembelajaran dan asesmen yang kaitan dengan Irapor itu sendiri Bapak Ibu. Termasuk apabila kami melakukan update Bapak Ibu, maka juga Bapak Ibu bisa mengakses pada link tersebut ya untuk melakukan update Irapor agar Bapak Ibu menggunakan Irapor yang paling terbaru ya, sesuai dengan updater jika memang kami melakukan update dari aplikasi Irapor itu sendiri. Kemudian dukungan pengguna Bapak Ibu ya, bagaimana jika Bapak Ibu ketika akan atau sudah menjadi pengguna, ketika kalau yang sudah menjadi pengguna ada kendala untuk yang versi 7, bagaimana? Silahkan sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama kami arahkan untuk sekali lagi mempelajari panduan ya penggunaan. Kemudian yang kedua juga Bapak Ibu bisa diskusi atau bertanya, bisa sharing juga di grup-grup media sosial ya yang sudah terbentuk Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu pengguna, saya yakin sudah tergabung ke grup Irapor SMK di Telegram atau di WhatsApp Bapak Ibu. Insya Allah di sana bukan hanya direspon oleh teman-teman dari tim Helpdesk Irapor SMK, tapi teman-teman yang sudah menggunakan gitu ya juga bisa berbagi ya, sharing terkait dengan kendala-kendala yang mungkin Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu menggunakan Irapor SMK, atau Bapak Ibu melalui tim Helpdesk Irapor SMK ya. Ini sejak awal ketika kami merilis atau Irapor SMK dirilis, untuk Irapor SMK ini di tampilan beranda itu juga sudah dimunculkan teman-teman yang memang sedianya menjadi melayani Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu terkait dengan penggunaan Irapor ya, lengkap dengan nomor yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu. Jadi silahkan sekali lagi, kami sangat berupaya untuk dapat membantu Bapak Ibu ya apabila mengalami kendala gitu ya, entah itu Bapak Ibu sebagai pengguna baru yang baru akan menggunakan gitu ya, atau pengguna lama begitu ya, atau yang sudah lama menggunakan namun ada kendala ketika Bapak Ibu mempelajari alur dan lain sebagainya terkait dengan Irapor SMK khususnya untuk yang versi 7. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah hak akses bagi pengguna Irapor SMK ya. Yang pertama adalah admin ya Bapak Ibu, di mana admin ini aktivitasnya biasanya ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan Irapor, ketika data di Dapodik itu sudah selesai gitu ya, sudah valid ya, kemudian Bapak Ibu melakukan sinkronisasi ya, maka admin itu melakukan beberapa pengaturan ya, yang pada poin utamanya adalah ketika nanti aktivitas Bapak Ibu guru itu ya, atau aktivitas-aktivitas pengguna Irapor lainnya itu, maka itu sudah siap digunakan gitu ya Bapak Ibu. Jadi diantaranya ada menu sinkronisasi ya, di dalamnya itu ada sinkron Dapodik, kemudian kirim data ke server Irapor Direktorat SMK, kemudian ada kirim data ke nilai yang kaitan dengan nilai peserta didik ya yang dikirim ke Dapodik. Kemudian ada pengaturan gitu ya terkait dengan akses pengguna, referensi, profil pengguna, ada pusat unduhan juga di sana, kemudian daftar perubahan dan cek pembaruan. Kemudian hak akses yang selanjutnya adalah untuk guru Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu menjadi guru ya, ini ragam kondisi ya Bapak Ibu, tergantung dari tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu kaitan Bapak Ibu sebagai guru di satuan pendidikan masing-masing. Karena ada kondisi yang memang misalkan Bapak Ibu menjadi guru dan itu hanya mengajar mata pelajaran saja gitu.
Nanti kita berbicara juga dengan kaitan guru yang mendapatkan tugas tambahan tertentu gitu ya, sesuai dengan yang sudah disepakati begitu atau sudah ditentukan oleh satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran, ya, kondisi Bapak Ibu kaitan dengan hal tersebut, ya, mungkin Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran umum, ataukah Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran kejuruan, ya, di dalamnya juga ada mata pelajaran pilihan, kemudian mata pelajaran PKL, ya, atau mata pelajaran yang diampul lebih dari satu guru, yang tadi sebelumnya sudah disampaikan kaitan dengan irapor mengakomodir proses penilaian untuk mata pelajaran atau sub mata pelajaran itu Bapak Ibu, yaitu kaitan dengan mata pelajaran yang diampu lebih dari satu orang guru. Nah, kemudian Bapak Ibu, hak akses yang selanjutnya adalah untuk guru yang mendapatkan tugas tambahan, ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kurikulum, kemudian guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala program, guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, kemudian tugas tambahan sebagai wali kelas, tugas tambahan sebagai koordinator P5, ataupun tugas tambahan sebagai pembina PKL Bapak Ibu, ya. Atau juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai penguji internal kaitan dengan uji kompetensi keahlian. Nah, Bapak Ibu, tugas tambahan, ya, Bapak Ibu kaitan dengan aktivitas Bapak Ibu di irapor itu pengaturannya dilakukan, ya, oleh lebih dulu, itu lebih awal di aplikasi Dapodik Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu sudah login di irapor, ya, maka dengan sendirinya, ya, irapor itu akan mendeteksi, ya, Bapak Ibu sesuai dengan tugas tambahan yang sudah ditentukan di awal gitu. Contoh misalkan ketika Bapak Ibu guru, ya, kemudian mendapatkan tugas tambahan sebagai kurikulum, maka aplikasi irapor SMK itu akan membaca gitu ya Bapak Ibu dengan tugas tambahan yang sudah ditentukan di awal, yaitu di Dapodik, ya, Bapak Ibu, kemudian kepala program dan lain sebagainya. Maka menu-menu yang muncul, ya, Bapak Ibu di irapor SMK, ya, ketika Bapak Ibu sudah login itu akan menyesuaikan dengan tugas tambahan yang telah ditentukan atau di mapping atau lain hal sebagainya, yang pada prinsipnya itu sudah diberikan tambahannya kepada Bapak Ibu. Jadi pada irapor SMK ini kemudian tidak Bapak Ibu ketika login itu maka seluruh menu yang ada di irapor SMK itu kemudian dimunculkan gitu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi aktivitas Bapak Ibu di irapor SMK itu betul-betul sangat tergantung pada pengaturan di awal, mapping di awal Bapak Ibu di Dapodik, entah itu Bapak Ibu sebagai guru mapel, ya, guru mata pelajaran, atau Bapak Ibu ketika mendapatkan tugas tambahan. Nah, terkait dengan menu-menunya juga Bapak Ibu itu tentunya akan menyesuaikan dengan alur sesuai dengan tugas tambahan yang ada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai kurikulum, maka itu sesuai dengan ketentuan gitu ya, sesuai dengan alur di irapor SMK, apa saja aktivitas yang Bapak Ibu dapat lakukan ketika Bapak Ibu guru mapel yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kurikulum. Begitupun kepala program, ya, yang selanjutnya juga sebagai misalkan pembina ekstrakurikuler gitu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan, ya, akan muncul menu di mana menu kaitan dengan Bapak Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler itu alurnya juga itu akan mengacu kepada tahapan-tahapan ketika Bapak Ibu melakukan perekaman data kaitan dengan aktivitas peserta didik pada ekstrakurikuler, termasuk wali kelas, ya. Ketika Bapak Ibu menjadi wali kelas, maka ketika Bapak Ibu login di beranda itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan monitoring pada aktivitas penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lain yang memang menjadi atau mengajar atau mengampu mata pelajaran di rombel yang Bapak Ibu menjadi wali kelasnya. Bapak Ibu bisa melihat misalkan guru agama apakah sudah melakukan penilaian gitu ya, dan mapel-mapel lain gitu. Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan, sehingga ketika Bapak Ibu menjadi wali kelas itu bisa melakukan monitoring juga terhadap aktivitas penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kemudian ketika kita berbicara sebagai wali kelas, ya, Bapak Ibu juga sesuai dengan ketentuan tugas sebagai wali kelas, diantaranya memberikan
catatan kehadiran gitu ya, kemudian sampai kepada tahap cetak ya, baik itu rapor P5 gitu ya, kemudian sampai rapor nilai akhir dan lain sebagainya, maka itu Bapak Ibu bisa memiliki akses tersebut ketika Bapak Ibu aktivitas di Irapor. Nah, untuk Bapak Ibu yang kemudian hanya mengajar mata pelajaran saja kemudian tidak di mapping di awal mendapatkan tugas tambahan, maka tidak akan muncul ya menu-menu tersebut di Irapor SMK. Kemudian Bapak Ibu, uji kompetensi kalian ini pada poinnya juga sama, ini sebagai tugas tambahan ya, kaitan dengan aktivitas di Irapor SMK. Ketika Bapak Ibu ya di mapping di Dapodik menjadi penguji UKK gitu ya, penguji internal, maka Bapak Ibu ketika login di aplikasi Irapor itu ya akan melakukan atau dapat melakukan aktivitas kaitan dengan Bapak Ibu sebagai penguji internal ya, kaitan dengan UKK. Kemudian peserta didik, dan yang selanjutnya adalah sekali lagi Bapak Ibu untuk akses pengguna ya, untuk Bapak Ibu yang menjadi admin, maka akun yang digunakan itu akun Dapodik ya Bapak Ibu di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian untuk akses pengguna lainnya itu diatur di aplikasi. Dalam hal ini adalah dilakukan oleh admin Bapak Ibu ya. Jadi admin itu diantaranya bisa mengatur akses pengguna ya, akun, kemudian password para pengguna gitu ya, baik pendidik dan tenaga kependidikan di Irapor SMK yang memang itu sudah di mapping di awal gitu ya di Dapodik, apa saja aktivitas atau tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh bahwa kaitan dengan hak akses ya, Bapak Ibu ketika menjadi admin, kemudian menjadi guru gitu ya, kemudian guru yang mengampu mapel PKL, kemudian guru yang kaitan dengan pelaksanaan UKK, guru yang mendapat tugas tambahan wali kelas, kemudian guru yang menjadi koordinator P5. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan dari Irapor SMK untuk versi 7 ya. Selanjutnya nanti mohon izin juga kami akan menampilkan sekilas dari sisi aplikasi Bapak Ibu dengan ragam akses pengguna sesuai dengan tugas dan tugas tambahan begitu ya, atau aktivitas Bapak Ibu masing-masing yang sudah di mapping di awal di Dapodik Bapak Ibu, kemudian kaitan dengan aktivitas Bapak Ibu di Irapor SMK. Nah, ini Bapak Ibu, kami akan contohkan dari admin dulu Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu menjadi admin di Irapor SMK, katakanlah Irapor ini sudah terinstall ya Bapak Ibu, baik offline ya ataupun Bapak Ibu online ya, itu dikembalikan kepada satuan pendidikan akan menggunakan skema implementasi seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh tampilan dari admin ya, login admin Bapak Ibu. Ini pada beranda ya akan muncul kaitan dengan identitas sekolah, kemudian informasi aplikasi dan lainnya. Kemudian ada menu sinkronisasi ya Bapak Ibu. Jadi di awal sudah kami sampaikan pada menu sinkronisasi ini ada aktivitas kita sinkron data dari Dapodik ya. Kemudian pengiriman data rapor ke server SMK ya di Direktorat SMK. Kemudian ini pengiriman nilai Dapodik ya menggunakan web service Dapodik. Kemudian ada menu pengaturan ya, ini ada umum, kemudian ada akses pengguna. Nah, jadi admin ini bisa melakukan pengaturan sesuai dengan kaitan dengan aktivitas para pengguna Irapor ya di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada referensi Bapak Ibu ya, ada referensi GTK, kemudian rombel ya,
kemudian peserta didik, mata pelajaran, ekstrakurikuler, ya, data DUDI, ya, profil pengguna dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk pengguna baru ya atau yang baru akan menggunakan, ketika kita melihat atau misalkan yang saya contohkan ini datanya sudah lengkap gitu ya, dari peserta didik, referensi dan lain sebagainya, kemudian itu datanya dari mana gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berhasil instalasi ya, kemudian melakukan sinkron, maka seluruh referensi yang di Irapor ini juga akan muncul ya sesuai dengan data Bapak Ibu, referensinya sekali lagi kita dari Dapodik. Jadi aktivitas referensi data di Irapor SMP ini sangat betul-betul tergantung kepada data ya Bapak Ibu di aplikasi Dapodik, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini dari admin ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi admin melakukan pengaturan gitu ya terkait dengan terkait dengan aktivitas gitu ya, aktivitas para pengguna Irapor di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian saya contohkan Bapak Ibu untuk guru ya. Ya, Bapak Ibu, ini contoh login untuk guru ya, yang dalam hal ini tidak mendapatkan tugas tambahan, Bapak Ibu. Ya, menu yang muncul Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu menjadi guru mata pelajaran tanpa tugas tambahan, ya pertama menu referensi Bapak Ibu ya. Pertama ini ada menu peserta didik, kemudian data kompetensi dasar ini untuk kurikulum 2013, kemudian data capaian pembelajaran untuk kurikulum merdeka, kemudian tujuan pembelajaran dan bobot penilaian. Nah, untuk bobot penilaian Bapak Ibu ini muncul seiring dengan kita memunculkannya fitur penilaian sumatif ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memberikan bobot dulu untuk aktivitas penilaian sumatif lingkup materi dan bobot sumatif akhir ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Ini saya contohkan untuk login ya. Tadi kan untuk admin ya Bapak Ibu, ini untuk login Bapak Ibu sebagai guru. Sekali lagi ketika Bapak Ibu berhasil login dengan akun sesuai dengan yang diberikan oleh admin ya, oleh admin satuan pendidikan Bapak Ibu, admin Irapor. Ketika Bapak Ibu login, maka di beranda ini akan muncul mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh ya. Kemudian di sini ada referensi Bapak Ibu ya, kemudian ada nilai akademik dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu login ya Bapak Ibu, di profil Bapak Ibu bisa melihat ya ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan ya. Kalau tadi saya contohkan itu untuk login guru yang tidak mendapatkan tugas tambahan. Nah, untuk contoh login akun guru ini Bapak Ibu untuk guru yang mendapatkan tugas tambahan ya, sebagai kepala program, kemudian penguji internal UKK, kemudian wali kelas dan pembimbing PKL. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan tersebut ya Bapak Ibu, maka secara otomatis menu pada Irapor ini akan muncul sesuai dengan tugas tambahan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kemudian aktivitas yang Bapak Ibu lakukan seiring dengan tugas tambahan yang diberikan, silakan Bapak Ibu bisa mempelajari atau membaca dari panduan ya. Di sana kami sudah membuat cukup detail ya Bapak Ibu tahapannya dari awal begitu ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan sehingga sampai dengan pada tahap akhir
sesuai dengan tugas tambahan atau aktivitas Bapak Ibu kaitan dengan tugas tambahan yang diberikan Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan aktivitas di Irapor SMK, poin-poin utama pada aplikasi Irapor versi 7 ini sekali lagi kaitan dengan fitur ya Bapak Ibu, yaitu sekali lagi kami mengakomodir untuk penilaian PKL sebagai mata pelajaran, kemudian kita menambahkan fitur penilaian ya, bukan hanya nilai akhir tapi memungkinkan Bapak Ibu melakukan proses penilaian dari tahap penilaian tujuan pembelajaran di proses sumatif ya, lingkup materi ataupun di sumatif akhir ya Bapak Ibu. Kemudian selain tadi juga ada P5 gitu ya, kemudian Bapak Ibu yang mengajar submapel ya, mengajar mata pelajaran submapel, yaitu untuk mata pelajaran yang memungkinkan diampu lebih dari satu guru mata pelajaran. Kemudian setelah itu sekali lagi Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu di Irapor akan sangat bergantung kepada aktivitas Bapak Ibu ya, entah itu Bapak Ibu sebagai guru mapel dan tugas tambahan ya. Masing-masing tugas tambahan memiliki alur tersendiri di Irapor sesuai dengan mekanisme panduan pembelajaran dan asesmen tentunya, di mana secara alur aplikasinya Bapak Ibu sekali lagi bisa mempelajari lebih awal dari panduan Irapor SMK untuk versi 7 ini. Mungkin terkait dengan hal-hal teknis kiranya kami cukupkan Bapak Ibu. Kami tadi sudah menyampaikan poin-poin kaitan dengan perubahan atau update di versi 7, termasuk kami juga sudah menampilkan bagaimana dari tampilan aplikasi terkait dengan alur atau aktivitas Bapak Ibu di Irapor SMK versi 7. Untuk hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu belum jelas, nanti kita bisa mungkin Bapak Ibu bisa bertanya atau pada sesi tanya jawab kita akan mengulas hal-hal yang mungkin sekiranya belum jelas untuk Bapak Ibu, baik Bapak Ibu sebagai pengguna baru ataupun Bapak Ibu pengguna Irapor versi 6 yang kemudian akan melakukan update gitu ya ke Irapor versi 7.